Haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya kita semua dianugerahi kekuatan, kesehatan, dan sukacita. Resilient, kita tangguh dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 13 sampai dengan 41. Kita akan baca ayat 13 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka, lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah." Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah." Bapak Ibu Saudara, mengapa Paulus dan Barnabas diberi kesempatan untuk berbicara? Pasti karena melihat performa dari para rasul tersebut. Maka renungan saat ini saya beri judul performa. Bapak Ibu, arti dari performa adalah sesuai dengan makna literal dari performa, penampilan luar seseorang. Orang yang sering menilai itu dari apa yang kelihatan. Gayanya, wajahnya, hartanya, penampilannya, pokoknya yang gampang menarik perhatian dunia. Tapi makna rohaninya, performa adalah pertunjukan hidup seseorang yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Bapak Ibu, dari perikop yang kita baca, pejabat-pejabat rumah ibadat memperhatikan Paulus dan Barnabas yang terlihat baru pertama kali datang beribadah di situ. Kalau performa Paulus dan Barnabas kurang menarik, mungkin mereka berdua tidak dipersilahkan untuk berbicara. Nah, gayung bersambut. Memang dalam pikiran dan kemauan Paulus datang ke tempat itu adalah untuk memberitakan Injil keselamatan. Itu yang ada di kepala Paulus. Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya. Itu permulaan ketika dia disuruh berbicara. Bapak Ibu, ciri performa yang terlihat dari Paulus. Yang pertama, dia berdiri tegap, bukan duduk santai. Dia ambil sikap menghormati audiens atau yang hadir di situ. Memberi isyarat hormat dengan tangannya. Kalau kita mungkin dengan seperti ini, atau dengan membungkukkan badan, atau kalau prajurit atau tentara mungkin dengan hormat. Nah, performa untuk melayani Tuhan itu dimulai dengan sikap yang hormat kepada orang lain. Dengan sikap hati yang hormat. Bukan saat tampil, melainkan sadar ada siapa. Jadi bukan hanya asal tampil saja, tapi ada siapa di dalam diri kita. Ada Tuhan Yesus pastinya. Menghormati Tuhan dengan cara menghormati sesama. Kemudian ciri performa Paulus yang kedua, di kepalanya berisi firman.
hatinya dikuasai Roh Kudus, bukan opini dunia. Tertulis di ayat 17 sampai dengan 37. Isi khotbah Paulus adalah inti dari sejarah dalam Alkitab, yaitu Keluaran, Hakim-Hakim, kisah Raja Saul, kisah Raja Daud, sampai pada kisah Yesus. Bapak Ibu, performa yang nampak memang dia terlihat menarik perhatian. Kemudian dari sikapnya yang penuh hormat dan berikutnya Paulus menunjukkan performa isi kepalanya yang semakin membelalakan mata dan telinga semua pendengarnya, yaitu tentang berita karya terbesar yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, yaitu tentang keselamatan bagi manusia oleh pengampunan dosa. Bapak Ibu, manifestasi Roh Kudus tidak dapat disembunyikan. Orang yang hidupnya penuh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dalam bersikap, dalam gestur tubuhnya, dalam bertutur kata, dalam gagasan dan idenya, itu ada wibawa ilahi. Di gereja, kita bisa melihat dan merasakan dari performa Ibu Gembala kita, Ibu Pendeta Susan Malino, dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Kita pun juga bisa ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kemudian ciri performa Paulus yang ketiga, yaitu berani menyampaikan kebenaran meskipun terpaksa, berupa konfrontasi. Di Kisah 13 ayat 38 sampai dengan 39, Paulus berkata, "Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa." Bapak Ibu, hukum Musa itu adalah hukum Taurat yang dianut oleh mereka. Taurat itu seperti cermin ya Bapak Ibu. Bisa menunjukkan dosa-dosa dan kesalahan manusia. Tapi Taurat tidak dapat membenarkan, apalagi menghapus dosa manusia. Sedangkan Injil, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus dibenarkan, memperoleh pembebasan dari segala dosa. Beda sekali. Paulus menutup khotbahnya dengan ajakan sekaligus peringatan tegas. Melalui Yesus diberitakan pengampunan dosa. Barang siapa percaya, dibenarkan. Tapi awas, jangan sampai kamu binasa karena menolak. Itu bisa kita lihat di Kisah 13 ayat 41. Bapak Ibu, Paulus tidak mencari tepuk tangan. Performa sejati bukan membuat semua orang suka, tapi berani dan setia menyampaikan isi hati Tuhan. Meskipun resikonya memang menimbulkan kontroversial, konfrontasi. Orang non-Yahudi bersukaria mendengarkan khotbah Paulus. Firman Tuhan disiarkan. Tetapi orang Yahudi iri, membantah dan menolak. Saat performa kita fokus menyenangkan hati Tuhan, Tuhan sendiri yang akan urus dampaknya. Bapak Ibu, aplikasinya adalah dunia ini seperti panggung. Lantas performa apa? Performa seperti apa yang ingin kita tunjukkan? Yang pertama, apakah kita tunjukkan performa untuk mendapatkan pujian, tepuk tangan, viral dari penampilan kita yang fana dengan sibuk mencari perhatian dan validasi dunia? Ataukah kita mau mencari perkenanan Tuhan seperti yang Paulus ajarkan? Yaitu memenuhi kepala kita dengan kebenaran firman Tuhan
dan kehendak serta keberanian untuk memperoleh tuntunan Roh Kudus, untuk mau dipimpin Roh Kudus, mewartakan Injil keselamatan. Galatia 1 ayat 10 mengatakan, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Yang kedua, seperti Paulus memulai khotbahnya dengan sejarah Israel. Pengalaman hidup kita mengiring Tuhan adalah sejarah hidup yang harus diceritakan, disaksikan kepada orang lain. Bagaimana Tuhan mengangkat kita dari lumpur dosa dan mengampuninya. Bagaimana Tuhan menolong kita dari keterpurukan. Bagaimana Tuhan menguatkan kita saat kesusahan. Bagaimana kita alami mujizat kesembuhan saat kita sakit serius. Dan bagaimana Tuhan membela kita saat kita dihakimi orang lain. Dan pengalaman-pengalaman penyertaan Tuhan yang lainnya. Waktu kita dalam api, juga waktu kita dalam lembah kelam. Mazmur 46 ayat 1 berbunyi, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bapak Ibu, aplikasi yang ketiga, bila ada suara-suara tuduhan dunia atau dari diri sendiri tentang masa lalu kita yang kelam, mari pakai ketopong keselamatan dari Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah membereskan semuanya dengan kuasa-Nya dan Roh Kudus akan mengingatkan kita kepada firman-Nya. Dan biarlah kita tidak berubah oleh tuduhan-tuduhan itu. Performa kita tetap sebagai anak-anak terang yang telah diselamatkan. Seperti tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Amin untuk setiap firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semua. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau mungkin ingin menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813-2742-0088. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah belajar firman Tuhan dari performa Rasul Paulus yang begitu setia dan gagah berani dalam kebenaran memberitakan Injil keselamatan. Bapa, beri kami juga keberanian dan kekuatan serta kemauan untuk melakukan amanat Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus membakar semangat kami untuk membawa jiwa diselamatkan dan menerima kehidupan kekal seperti yang kami terima dari Tuhan Yesus. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat menjaga pikiran kami dari roh-roh penyesat, supaya kami tegak berdiri dalam iman kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Haleluya. Bapa, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Engkau saja yang kudus. Karena kami keluarga besar GPD ELSIADE Magelang akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Amin.